على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره وبقدره العظيم. اللهم صل على النبي وحفظ المسلمين أما الملائكة المقربين. اللهم أعوذنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما الذي والبشر وصافي الهنية وهاب غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لدى كل حرف كتب وحفظك من الآمرين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاه يا عليم سبحانك فتى الكريم مبينا. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. قال المؤلف المصنف سيدنا الإمام العلامة سيد أحمد مرزوقي المالكي في تأليف عقيدة العوام شارح الشيخ محمد نبوي بن عمر الجامعي الشافعي الشارح لإمام المنظومة عقيدة العوام سماه نور الظلام شرح على منظومة عقيدة العوام إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما بدارنا به رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيما يتعلق بخاتمة في ذكر الباب الواجب على كل مكلف حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية لا تحتلا إلى آخر. والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang melimpah di setiap satu detik nafas kita. Apapun selama ini, saat ini akan datang yang telah kita nikmati, miliki semua secara lahir atau batin tanpa terkecuali anugerah nikmat dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala saat ini kumpulkan kita di rumahnya sebagai tetamunya di salah satu taman daripada taman surganya, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala sebut kita di hadapan para malaikatnya dan dia banggakan kita di hadapan mereka. Semoga taufik hidayah darinya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebab wasilah semua itu ya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukuri segala nikmatnya, sehingga kita dianggapnya di sisinya semata sebagai hambanya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah berkat kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabat pengikut dan para pencinta yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan nafkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin amin Allahumma amin. Selesai yang lalu kita bahas sedikit tentang apa yang harus kita ketahui sebagai kewajiban secara syariat tentang hal yang berkaitan dengan Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi setiap muslim yang mukallaf, yang berakal, yang baligh, untuk mengetahui siapa-siapa istri-istri Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita mengetahui anak-anak Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau melanjutkan, Sayyid Ahmad Marzuki melanjutkan Hamzatul ammu wa abbasul kada ammatuhu Safiyatun la tuhtidah. Kita juga sebagai seseorang muslim mukallaf dari umat ini, karena masih berkaitan dengan Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita diperintahkan secara syariat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Nabi Abu Muhammad, untuk mencintai Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban bagi setiap muslim, muslimah, mukmin, mukminat, siapapun mereka, dimanapun mereka tinggal. Bagian daripada kewajiban yang diminta secara syariat, dan harus setiap mukmin untuk berusaha, mukminah untuk berusaha untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Dan bagian daripada kecintaan
kecintaan kita terhadap Nabi Agung Muhammad, kita mencintai apapun yang berkaitan dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang berkaitan dekat dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun wajib mengetahui sedikit banyak tentang mereka. Sini Syekh Ahmad Marzuki memberikan masukan kepada kita. Beliau menyatakan Hamzah tu ammu, Sayyidina Hamzah adalah paman dari beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abbasun kadza, begitu juga Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib merupakan paman dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ammatuhu Safiyatun, dan bibinya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah bernama Safiyah. Datul Tidam, mereka adalah pamanda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian pamanda Nabi Agung Muhammad, baik yang laki atau yang perempuan, yang muhtamad pendapat ulama sepakat semuanya di antara mereka yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tanpa khilaf antara ulama mengenai mereka keislamannya, keimanannya dengan Nabi Muhammad adalah pertama Sayyidina Hamzah yang dijuluki Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala, dan Asad singanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat Rasulullah mengatakan pemimpinnya para syuhada adalah Amanda Hamzah, yang beliau ikut bersama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, terutama peperangan Badar. Dan ia merupakan seseorang yang gagah berani dan disegani oleh mereka, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sabdanya, khairul syuhada yaumil qiyamati Hamzah, sebaik-baik seseorang yang gugur dalam medan perang membela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menegakkan agar Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di hari kiamat dari umat ini adalah Hamzah, pamanda beliau. Dan dalam kalimat lain beliau mengatakan khairu amami Hamzah, sebaik-baik pamandaku yang aku miliki adalah Sayyidina Hamzah. Dan di samping beliau pamanda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga saudara Nabi Agung Muhammad sesusuan. Mereka berdua, Sayyidina Rasulullah dan Sayyidina Hamzah, menyusul dengan Sayyidina Thuwaibah. Sehingga di samping beliau pamanda Nabi Muhammad, saudara sesusuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau umurnya Sayyidina Hamzah lebih tua dari Nabi Muhammad sekitar 4 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun. Dan beliau gugur di peperangan Uhud, yang namanya dibunuh beliau kala itu oleh seseorang bernama Wahsy. Yang kala itu beliau Wahsy itu belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang sengaja dicari oleh Hindun yang kala itu di peperangan Badar. Orang tuanya, suaminya, saudaranya meninggal dalam peperangan tersebut, dan dia amat sangat dendam dengan Sayyidina Hamzah, sehingga ia mencari seseorang untuk membunuh Sayyidina Hamzah dan menjanjikan upah yang besar. Maka didapatkan awak Wahsy, kala itu seorang budak yang bertubuh hitam, yang kala itu memang tujuannya untuk ikut peperangan Uhud mencari Sayyidina Hamzah.
atas perintah induk terhadapnya. Wawajadu fi yawmaidin bid'an wa thamanina jurhan, dan mereka mendapatkan di hari itu di peperangan Uhud itu Sayyidina Hamzah di tubuhnya ada kurang lebih 80 lebih luka. Di antara namanya sabetan pedang dan anak panah, luka panah, itu juga luka tombak. Kurang lebih 80 lebih luka dalam tubuhnya. Dan beliau meninggal ketika ditombak oleh Wahsy. Dengan namanya berbagai macam cerita yang berkaitan dengan Sayyidina Hamzah. Karena kala itu Hindud karena saking dendamnya dia, ketika ia mendapatkan tubuh Sayyidina Hamzah, maka ia belah dadanya dan dia ambil hatinya Sayyidina Hamzah, dimakan olehnya. Begitu juga Sayyidina Hamzah, ibu mereka berdua Gailah binti Habban. Gailah binti Habban. Ibunya namanya Hamzah ada binti Uhayb, ibunya Abbas Gailah binti Habban. Begitu juga di antara pamannya beliau yang terkenal dan membela beliau dan mengasuh beliau dari umur beliau 8 tahun setelah ditinggal oleh bundanya Rasulullah 6 tahun. Ditinggal oleh kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib umurnya 8 tahun. Setelah itu beliau diasuh oleh pamanda Abu Talib. Ibunya pamanda Abu Talib Fatimah binti Umar bin Abid, dan dia adalah ibunya Abdullah, ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Rasul dengan Abu Talib itu saudara sekandung. Abdullah anak yang paling kecil. Dan Abu Talib merupakan anak yang paling besar, dan dia yang menggantikan ayahnya menjadi pemuka atau pemimpin Bani Hashim kala itu dan Bani Muttalib. Kalau Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Hamzah, mereka berdua sepakat, para ulama menyatakan bahwasanya mereka Muslim meninggal dalam keadaan Islam. Kalau Sayyidina Abu Talib, khilaf antara ulama kita mengenai keislaman beliau. Kalau di sini dinyatakan oleh Syekh Muhammad Nawawi dan sahih annahu mata kafiran. Yang pendapat yang sahih sesungguhnya beliau meninggal dalam keadaan kafir. Namanya Abdul Manaf. Abu Talib adalah kunyahnya, julukannya. Ada yang mengatakan Abu Talib itu namanya dan kunyahnya seperti itu. Kalau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau sengaja membuat satu karya khusus yang beliau beri judul Asnan Matalib fi Najati Abi Talib. Puncak harapan yang dicari oleh seseorang mukmin di dalam keselamatan Abu Talib. Dan beliau di situ menegaskan bahwasanya Sayyidina Abu Talib adalah seseorang yang mukmin, beriman kepada Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan iman. Cuman beliau tidak melantunkan, mengucapkan kalimat tersebut dengan lisannya, mungkin dengan berbagai macam tujuan yang dimiliki oleh beliau. Karena beliau yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tahu betul tentang Nabi Muhammad dan siapa beliau. Siapa beliau? Ya, kalau bukan beliau seseorang yang beriman, mungkin beliau tidak membela Nabi Muhammad. Beliau membela Nabi Muhammad mati-matian. Beliau kerahkan semua kedudukan yang beliau miliki dan daya upaya beliau untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau tertekan oleh namanya kufar Quraisy. Tertekan beliau, ditekan karena mereka mengetahui Abu Talib yang tidak melantunkan kalimat syahadat, kalimat kepada Nabi Muhammad dengan lisannya,
Jadi mereka segan terhadap Abu Talib. Masih dihormat dihadai oleh mereka Abu Talib. Mereka meyakini beliau Abu Talib berada dalam namanya agama keyakinan yang dimiliki oleh kakek-kakek. Sampai ke Sayyidina Ismail bin Ibrahim ala Nabi wa alaihi wassalatu wassalam. Sehingga beliau mengatakan dalam karya itu beliau mukmin dan meninggal dalam keadaan iman. Dan di sini Syekh Muhammad Nawawi mengatakan Jalal-Barabi dan dinukil oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Abdul Wahab Asy'arani seorang imam besar di masanya yang tinggal di Mesir dan banyak karya tulis yang termasuk seorang ulama yang amat sangat luar biasa. Dari Imam Subki nukil pendapat Imam Subki. Sesungguhnya pamannya Nabi besar Muhammad Abu Talib setelah meninggal dalam kondisi kufur, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ia kembali dan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata dengan kitab Syekh Muhammad Madawi mengatakan guru kami Al-Alama Asjihi, dan ini yang layak didapatkan oleh Abu Talib karena sebab kecintaannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang aku yakini, dan aku akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan seperti ini, bahwa Abu Talib selamat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala atas jasa besar yang dilakukan oleh Abu Talib. Kalau kita namanya membaca sejarah bagaimana pembedaan yang diberikan oleh Abu Talib terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan adapun Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali kedua ayah anda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mereka meninggal atas permintaan yang diajukan oleh Nabi Muhammad terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kedua orang tua Nabi Muhammad. Kemudian mereka hidup dan beriman dengan Nabi Muhammad karena sekedar untuk masuk dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau diyakini bahwasanya adalah hamba-hamba Allah yang selamat, karena mereka muslim. Kalau ada orang yang mengatakan ayah anda Nabi Muhammad kafir, berarti orang itu tidak baca sejarah. Karena ayah anda Nabi Muhammad meninggal sebelum beliau lahir 2 bulan di umur dengan bundanya Sayyidina Aminah. Meninggal umur Rasulullah 6 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Rasulullah yang akan menjadi seorang Nabi Rasul 40 tahun. 40 tahun. Dan kalau kita baca sejarah Sayyidina Abdullah dan Aminah, kita akan dapat mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, manusia yang pertama yang tahu akan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi akhir zaman untuk semua kalangan manusia adalah Aminah alaihissalam dan Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum yang lainnya kenal. Sebelum yang lainnya kenal. Abu Talib kenal, paham bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul. Sebelum yang lainnya kenal. Setelah bunda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengenal ia adalah Abu Talib. Abu Talib bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam umur beliau 9 tahun dan mengatakan 12 tahun, khilaf antara ulama atau lain sebagainya, untuk melakukan perdagangan ke Syam. Di tengah jalan ketemu dengan pendeta Buhaira. Singkat cerita, pendeta Buhaira mengatakan ya Abu Talib, bahwa ini keponakanmu kembali ke Mekah.
Karena saat ini umat Yahudi sedang mengintai untuk membunuhnya. Maka ketika mendengar kalimat itu, karena ia adalah seorang nabi akhir zaman, disebutkan oleh Bahira dengan tanda-tanda yang ia ketahui. Jadi kitab suci Taurat dan Injil akan namanya kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lihat tanda-tandanya pas 100% karena Nabi Abu Muhammad. Maka beliau panggil Abu Talib, memberikan isyarat kepada Abu Talib untuk membawa kembali Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh Abu Talib kembali ke kota Mekah. Tidak jadi melanjutkan perjalanan mereka bersama Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu paham dan beliau melihat sendiri. Dari umur 8 tahun beliau bersama Rasulullah sampai umur Rasulullah 50 tahun. Dari umur 8 tahun Abu Talib bersama Rasulullah SAW sebagai ayah angkatnya, dan ia yang membiayai Nabi Muhammad, ngasih makan, memberikan tempat tinggal, menyayangi, mengayomi dan lain sebagainya sampai umur Nabi Muhammad 50 tahunan. Kira-kira kita lebih kenal dengan Nabi Muhammad atau Abu Talib? Kita belum pernah membela Nabi Muhammad, ikuti sunnah Nabi Muhammad, pilih. Banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang kita nyatakan bid'ah, anggap bid'ah. Kita mengaku sudah jauh lebih mulia, merasa jauh lebih mulia dari Abu Talib yang membela Nabi Muhammad mati-matian, yang membiayai Nabi besar Muhammad, membesarkan Nabi Muhammad, menjaga Nabi besar Muhammad, menikahkan Nabi besar Muhammad dan seterusnya. Kalau kita baca sejarah Abu Talib, kita malu terhadap diri kita tidak bisa tidak berikan apa-apa untuk Nabi Abu Muhammad, agama Nabi Abu Muhammad. Sekali lagi, bahkan banyak dari sunnah Nabi Muhammad yang kita anggap bid'ah, yang kita jauhi, yang kita nisip dirinya, dan kita menyangka merasa kita lebih mulia dari Abu Talib. Kira-kira ini orang waras atau enggak? Kita pikir sendiri aja. Seorang Nabi Rasul dari umur 8 tahun sampai umur 50 tahun, berapa tahun ya? 42 tahun. Itulah 43 tahun bersamanya. Ia lihat masa kecilnya. Ia paham bagaimana nama ucapan perbuatan tingkah. Ia melihat sendiri tanda-tanda kenabian yang mukjizat yang ada. Ia yang membela setengah mana? Ia yang membela setengah mati. Setelah itu kita merasa lebih mulia dari beliau. Seperti itu. Yang belum pernah melihat beliau, yang tidak pernah melihat ucapan perbuatan bagaimana mukjizat yang langsung disaksikan oleh beliau, terus kita merasa lebih mulia dari Abu Talib. Kira-kira masuk akal? Kira-kira yang merasa itu, kira-kira ini orang waras atau enggak? Ya tinggal kita aja menyikapinya bagaimana. Kita tidak jauh lebih mulia dari Abu Talib. Di mata Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tahu betul betapa cintanya, sayangnya beliau kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menghargai, menghormati, mencintai keponakannya Rasulullah lebih daripada anak-anaknya. Sekali lagi setelah itu kita merasa lebih mulia dari Abu Talib. Menganggap dia seseorang yang mati dalam keadaan kafir, kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perjuangan selama 40 tahun lebih itu. Kira-kira yang menganggap itu waras atau enggak? Ya kita aja yang menilai. Makanya ulama-ulama besar mereka banyak membela Abu Talib, dan itu yang layak, yang pantas, yang didapat oleh Abu Talib atas perjuangan. Allah sudah siapkan ia untuk menjadi pembela Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung. Ini secara langsung, bukan membela hanya agamanya. Ini membela secara langsung Nabi besar Muhammad, agamanya dan semua ini dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar beliau yang pasang badan.
diganggu, dilecehkan dan lain sebagainya. Maka ketika Abu Thalib masih hidup, mereka semua segar. Tidak ada yang musyawarah untuk membunuh Nabi Muhammad, tidak ada. Karena mereka menghargai, menghormati Abu Thalib. Kenapa? Karena mereka meyakini Abu Thalib berada dalam agama nenek moyang mereka. Andai kata Abu Thalib melantunkan kalimat syahadat, maka mereka akan mengganggu Nabi Muhammad dan beliau tidak akan mampu membelanya. Itu cerdasnya beliau, dan itu yang diinginkan oleh beliau. Kalau gimana, kita ada mungkin orang yang sudah melihat Rasulullah dari lahir, tahu siapa bundanya, ayahnya dan lain sebagainya, yang hidup bersamanya 50 tahun lebih, tahu dia 50 tahun Nabi Abu Thalib hidup bersama Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai keponakannya. Dan di antara pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Lahab yang pasti namanya kekufurannya sampai turun surat Al-Lahab. Dan walaupun seperti itu, namanya Abdul Uzza dinamakan Abu Lahab karena Lahab usul, karena mukanya itu indah, gagah, bungas bahasa kita, maka Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Setelah beliau meninggal secara kafir, secara nas Al-Quran pernah dilihat oleh saudara beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas saudara beliau walaupun beda ibu, sebagaimana beliau beda ibu juga dengan ayahnya Nabi Abu Muhammad SAW, yang satu ibu dan ayah Nabi Muhammad adalah Abu Thalib, saudara sekandung namanya ayahnya Nabi Abu Muhammad SAW, Abu Thalib. Beliau pernah berjumpa dengan Abu Lahab. Dalam mimpinya beliau bertanya, "Mahan, wahai saudaraku, bagaimana kondisi?" "Galatina," dia mengatakan, "aku di neraka." "Illa annahu khaffaf anni kulla lailatin itsnain," kecuali sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ringankan atas diriku setiap malam Senin. Diringankan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Mimpi ini diriwayatkan, dinukil, dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam karya beliau Sahih Bukhari. Hadis yang paling sahih setelah Al-Quran, paling sahih Imam Bukhari, baru yang kedua Imam Bukhari mencantumkan ini riwayat, ini cerita dalam karya beliau Sahih Bukhari. Wa amusu bi asbi hadaini ma, dan aku mengisap dari antara namanya kedua jariku ini ma'an ayat, ada riwayat susu. Wa asya birasi asbuhina rumra allati tahta ibhami. Mengatakan susu, riwayat ayat susu setiap malam Senin. Wa anna dzalik, dan sesungguhnya hal itu Allah berikan kepadaku bi'itaqi Thuwaibah. Ina yabashirani wa syarati julat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amri dhahabi ruhi. Allah anugerahkan aku itu karena sebab aku memerdekakan budakku bernama Thuwaibah. Dan Allah ia memberikan kabar gembira kepadaku akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Thuwaibah budaknya memberitakan, menghabarkan kepada Abu Lahab kelahiran namanya keponakannya, anak Abdullah, saudaranya, walaupun tadi ibu, maka karena senangnya Abu Lahab mendengarkan berita itu sehingga ia merdekakan budaknya Thuwaibah. Dan beliau perintahkan Thuwaibah untuk menyusui Nabi Abu Muhammad SAW beberapa hari sebelum namanya Sayyidah Halimah. Karena yang menyusui Rasulullah ada 3 orang, ibunya Sayyidah Aminah, yang kedua Thuwaibah, yang kedua Thuwaibah, tak lama terus disusul oleh Sayyidah Halimah yang paling lama. Ini Allah berikan kepada Abu Lahab karena sekedar memberikan kabar gembira
Tuwaiba, karena rasa gembiranya, senangnya. Walaupun setelahnya ia menjadi musuhnya dan mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu Allah muliakan seseorang yang mencintai, menghargai Nabi Muhammad sallallahu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu surat yang menyatakan dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, tapi masih dihargai oleh Allah apa yang dilakukan olehnya. Yang sekali yang itu. Bagaimana Abu Thalib? Kalau orang seperti ini diberikan oleh Allah satu keistimewaan itu, bagaimana Abu Thalib? Bagaimana Abu Thalib? Saudara sekandung ayahnya dan ia yang membela Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada Harith, ada Zubair, ada Ja'al, ada Abdul Ka'bah, ada Quthum, ada Dirar, ada Ghaidah, ada juga Al-Mugawwim atau Magwim atau Mikwam. Itu paman-paman Nabi Muhammad SAW. Ada perempuannya kurang lebih 6, di antaranya Sofiyah, dan ia sepakat. Para ulama mengatakan dia adalah seseorang yang muslimah, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada Atikah, ada Arwah, pemanah Muhammad, ada Ummu Hakim, ada Barrah, ada Umaymah. Ada yang mengatakan Atikah, Arwah juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang muktamad sepakat para ulama mengatakan keimanannya adalah Safiyah. Namanya acilnya bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla hijratin Nabi Isra wallahu a'lam. Kalian tanyakan Allah. Berkaitan dengan Nabi Muhammad agak sensitif. Allah melarang kita untuk mengganggu, mengusik ketenangan Nabi Muhammad. Dan Allah ancam dalam Al-Quran. Baik Rasulullah masih hidup, begitu juga Rasulullah sudah meninggal. Takutnya itu satu dosa yang kita lakukan yang tidak diampuni oleh Allah. Karena sebagian ancaman yang diberikan oleh Allah adalah kutukan Allah terhadap mereka yang mengganggu Nabi Muhammad. Kira-kira kalau orang mengatakan meyakini bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir terus diubah-ubah dan sebagainya, kita mengganggu Nabi Muhammad. Musik betul, mengganggu betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sudah berjasa terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diutak-atik. Kalau Anda meyakini dia tidak beriman, jangan diutak-atik. Takutnya kalau Anda mengutak-atik mengganggu Nabi Muhammad, maka yang berbahaya Anda. Yang berbahaya Anda atas ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita jangan merasa aman dari apa yang kita perbuat. Sebagai seseorang mukmin yang mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama syariat, layaknya bagi kita tidak merasa aman atas semua yang menjadi penyebab murka Allah, dan tidak merasa aman walaupun kita merasa amal kita setinggi langit. Sebagai seorang mukmin yang kenal dengan Tuhannya Allah, kecuali yang tidak kenal, kecuali imannya bermasalah
sehingga ia merasa aman dari penyebab murka Tuhannya Allah Subhanahu wa taala karena merasa sudah amalnya selangit. Merasa saja, walaupun amalnya selangit, dia merasa bahwa tidak ada satupun bisikan dari malaikat Jibril dan malaikat namanya lagi mati bahwa saya ada di antara selangit amal itu yang diterima oleh Allah. Allah tidak ada. Tapi merasa Masya Allah, merasa seakan-akan sudah miliknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dalam satu ayat. Allah mengatakan dalam ayat itu, "Waghadibna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Mereka datang kepada mengajukan membawa amal yang mereka amal yang setinggi langit yang mereka menghadap sudah surga Allah dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Allah mengatakan faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan semua itu amal yang dianggap besar haba'an mansura, tidak ada yang diterima oleh Allah. Sekali lagi, bagi orang yang kenal dengan Tuhan, Allah tidak merasa aman dari penyebab murka Allah dan tidak melihat amalnya. Kalau orang melihat amalnya banyak, berarti merasa aman dari murka Allah. Dan merasa aman dari murka Allah itu maksiat hati. Takutnya menggugurkan amal yang dilakukannya. Karena orang kalau merasa aman dari semua yang menyebabkan murka Allah, dia akan jatuh dalam kemurkaan Allah. Kenapa? Karena ia merasa aman. Tidak ada Nabi Rasul yang merasa aman dari murka Allah. Kita lihat baca dalam Al-Quran bagaimana Nabi Allah Adam. Beliau tidak salah. Nabi Allah Adam tidak salah makan buah. Kenapa Nabi Allah Adam secara dia tidak kasat mata, walaupun dilarang untuk mendekati buah itu, apalagi makan. Nabi Allah Adam itu dilarang untuk mendekati buah itu, apalagi makan. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Adam, Hawa, jangan kalian berdua dekati pohon itu. Boleh minal zalimin, akan Anda menjadi orang-orang yang zalimin. Ini Anda sendiri. Bukan hanya mendekat sampai mana, sampai bukan. Dari segi lahir, dari segi syariat beliau dilarang, tapi dari segi hakikat beliau diperintah. Diperintah kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada kita sebelum Allah kutip masalah itu, Allah kutip. Dan Allah yang mengatakan kepada malaikat, dan kita bisa baca ayatnya. Allah mengumumkan kepada malaikat, ya malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat buat Rasulullah, ketahuilah kalian beritahu saja di bumi. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi itu khalifah. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam untuk khalifah di muka bumi. Bil ardi, di muka bumi, bukan di jannah. Jadi ja'alun fil ardi khalifah. Dan kala itu sudah waktunya untuk Nabi Allah Adam dikirim ke muka bumi untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kalau dia namanya makan dari buah itu, kira-kira terjadi khalifah di muka bumi ini? Anda ada sudah waktunya, maka dia melakukan itu. Digiring, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tibalah waktunya ia untuk menjadi khalifah. Tapi secara syariat beliau melakukan kesalahan. Secara syariat beliau melakukan kesalahan. Walaupun secara hakikat beliau tidak salah. Beliau tidak salah. Tapi ya secara syariat beliau juga minta, namanya berdoa kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 300 tahun Nabi Allah Adam ketika turun di muka bumi dan meringangkan kepala. 300 tahun dan meringangkan kepala. Takut. Padahal sekali lagi itu bukan dosa, bukan salah. Karena Nabi Rasul itu namanya maksum dari perbuatan dosa. Kalau yang menganggap mereka berdosa, salah yang menganggap itu. Itu bukan dosa. Makanya Allah ceritakan kepada kita cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kalau kita lihat, ya parah Nabi Allah Khidir. Ketika kedua kali mereka berjalan, lihat anak kecil dari anak kecil anak, beliau ambil pikas satu kepala, mati dibunuhnya anak kecil. Marah Nabi Allah Musa. Maka beliau ingat ketika sudah aku jangan kau tahan.
kata Nabi Musa, kalau begitu kalau seandainya aku bertanya lagi, menyela lagi atas kaulah Tuhan sudah maaf. Dan jadi masalah kalau kamu berpisah kepada dari kata Nabi Allah Musa. Kira-kira salah Nabi tadi? Salah? Tidak salah. Walaupun secara syariat dia salah, kenapa Nabi Musa diutus untuk menjalankan syariat? Secara syariat salah. Salah. Anak kecil belum ada dosa. Diganggu lapornya apalagi ibu. Nabi Allah Adam hanya sekedar makan buah, bukan membunuh. Anda salah, diperintah oleh Allah Subhanahu. Maka beliau jelaskan ABC. Sekali lagi saya ingatkan, sebagaimana yang ingatkan kepada ulama, jangan ganggu Rasulullah. Kalau mau selamat jangan ganggu Rasulullah. Jangan ganggu keluarganya, jangan ganggu anak cucunya, jangan ganggu para sahabatnya, bahkan jangan ganggu umatnya. Mengganggu umat berarti mengganggu beliau. Maka Rasul mengatakan al-muslim akhul muslim. Siapapun umatnya Anda ganggu, berarti Anda ganggu beliau. Awas hati-hati. Jangan sampai mengganggu beliau. Ya, kecuali kita jalankan sesuai arahan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintahkan untuk mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Siapapun orang baik kita harus cintai. Suka dan suka. Siapapun orang baik harus kita cintai. Kita harus cintai karena kebaikan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang berbuat maksiat kita harus benci. Kenapa? Karena kemaksiatan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi orang yang fasik, namanya orang yang bejat, untuk mencintai orang yang taat. Dan wajib bagi orang yang taat untuk membenci orang yang bejat, orang yang ahli maksiat. Wajib secara syariat. Kalau kita tidak bawa cinta karena Allah, benci karena Allah, tidak manfaat amal kita walaupun setinggi langit. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun setinggi langit amal kita tidak ada manfaat kalau kita tidak cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita mencintai manusia, mencintai terhadap manusia, saudara kita. Benci kita karena dia melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ia berbuat itu kita membencinya, memurkainya. Ketika ia berubah menjadi hamba yang baik, kita wajib mencintainya. Yang tadi kita benci, ketika ia menjadi baik, kita wajib mencintainya. Sudah hilang kebencian kita kepadanya. Kenapa? Karena kita benci karena Allah, bukan karena ada masalah antara kita dengannya. Kenapa kita cinta? Karena kita cinta kepada Allah, karena Allah Subhanahu, karena Allah cinta perbuatannya, maka kita mencintainya. Nah, ini jangan sampai salah dan keliru kita. Harus pandai banget, harus kita pandai-pandai, harus kita cermat, teliti. Karena kita semua ingin hidup bahagia, karena kita ingin selamat kelak nanti di akhirat. Keselamatan di situ tergantung yang kita lakukan di sini. Keselamatan di sana kelak tergantung yang kita lakukan di sini. Kalau kita keliru salah, kita hanya meraba-raba, mengharap-harap, harapan yang tidak akan terwujud nanti kita di sana. Karena di sana kita tinggal menerima balasan dari Allah atas amal yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Maka kita harus jeli, harus cermat. Kalau enggak, repot. Kita dalam kehidupan kita ini pun harus jadi, harus cermat. Kalau enggak, kita hancur. Apalagi kehidupan akhirat, ya harus amat jauh lebih jeli dan cermat.
Dan sekali lagi tak boleh kita merasa aman dari semua penyebab murka Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita tak bisa dalam merasa aman dari penyebab murka Tuhan kita Allah, apapun ia yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mantapkan kita dalam Islam ini, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, menjalankan yang sesuai dengan apa yang diinginkan dikehendaki olehnya bagi setiap kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita di dunia hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Untuk kita, keluarga kita dan semua saudara kita muslim dimanapun mereka berada, fi afi wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa